Hola, salam Just Talk. Gue tadi baca-baca, biasa gue kan tiap hari baca 5 koran Belanda, 3 koran bola Belanda. Ada 2 topik yang mau gue bahas. Kasusnya Greenwood itu masih berjalan terus, dan juga Barcelona. Jadi Laporta ini mengeluarkan statement atau press con. Dia minta jaksa di daerah Catalonia punya jaksa sendiri ya, untuk melakukan internal research terhadap keuangan di bawah Bartomeu. Jadi bukan hanya Bartomeu aja, tapi pada saat Bartomeu jadi presiden. Menurut timnya Laporta, terjadi penyelewengan dana. Penyelewengan dana itu nggak kecil. Itu lebih dari 30 juta euro yang nggak jelas kemana. Yang berbau, yang nggak wajar lah. Oke? Nah, contohnya apa? Pada saat membeli Griezmann, itu kakak ceweknya, bokapnya, atau saudara cewek. Kalau di Belanda itu sus itu cewek, broer itu laki, tapi bisa lebih tua atau lebih muda. Bokapnya, agennya dan lawyernya itu dapat fee semua. Terus pembelian Malcolm, dan banyak sekali pembayaran yang gak jelas terhadap perorangan atau klub. Contoh, agen itu di sana biasanya dibayar 5% fee. Oke, klubnya yang bayar. Tapi di bawah si Bartomeu, sekali lagi ini nggak harus Bartomeu, bisa yang lain juga. Tapi kan dia sebagai presiden, dia bertanggung jawab. Itu pembayaran ke agen atau orang ketiga, bisa lawyer juga, nggak harus agen. Itu bisa sampai 33%, dan itu bukan hal yang biasa. 33% untuk fee. Kalau harganya 50 juta aja udah berapa itu? 33, 15-an juta fee doang, udah gila ini. Terus di bawah Bartomeu juga membayar beberapa orang 1,5 juta untuk tidak mengeluarkan rahasianya Barca. Bahkan terjadi pembayaran sebesar 15 juta euro terhadap salah satu klub di La Liga untuk mendapatkan hak pembelian pemain pertama. Ya, sekarang Laporta marah karena, dan direktur-direkturnya mereka bilang, dana yang dikelola oleh Bartomeu itu duitnya sosio. Karena untuk yang belum tahu, Barca tidak dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh fans. Salah satu gue. Setelah 3 tahun, gue udah 3 tahun lebih jadi member official, gue boleh milih presiden. Oke? Jadi sebagai sosio, mereka sebenarnya pemilik dana itu. Mereka pilih presiden pilih pembantu-pembantunya, direktur dan lain-lain untuk mengelola dana tersebut. Jadi bukan pemilik itu. Ini yang bikin Laporta marah. Kenapa dana itu keluarnya begitu gampang, dan untuk hal-hal yang nggak penting. Yang dicurigai adalah itu hanya di atas kertas. Bisa juga, oh ya, lawyernya Griezmann, gue kasih lu 10 juta ya, tapi 2 juta, 3 juta kasih ke gue. Ibarat biasanya kan lu dapat, atau agen lainnya biasanya lu dapat 5%. Sekarang gue kasih lu 30%, tapi 15% buat lu, which is sudah 3 kali dari harga pasar. 15% buat gue. Bisa banget kayak begitu. Dan bahkan Laporta bilang total dia sudah menghemat gaji pemain itu 159 juta. Maka dari itu, setiap tahun Barca dapat income di zamannya Bartomeu 800 jutaan, 80%, 75-80% itu bisa habis untuk hanya bayar gaji, dan nggak ada tabungan. Ini nggak make sense sama sekali. Nah, apa yang ingin gue sampaikan? Jadi si Bartomeu itu kan dipilih, oke? Dipilih oleh sosio. Pada saat Rosell naik, Rosell kena kasus.
Harusnya sosio tolol itu yang milih dia tuh sadar bahwa Bartomeu itu kan 11-12 sama Rosell. Kalau Rosell kena kasus, harusnya mereka sadar ini orang nggak bener juga. 1,5 tahun kalau nggak salah juara Champions League dengan Enrique dan lain-lain, dia keluarkan pemilu baru untuk 5 tahun baru kepilih lagi. Modalkan itu. Ini pelajaran buat kalian semua untuk memilih seorang ketua, whatever itu pun ketuanya, mau ketua RT lah, ketua kelas lah, ketua apa, pikir dulu baik-baik. Apalagi kalau levelnya sudah lebih tinggi, pikir dulu, cari track recordnya dulu. Kalau enggak, lu sendiri yang akan pegang bebannya. Nah sekarang, in this case, fans Barca kayak gue dan ratusan puluhan juta lainnya, ratus gue nggak tahu, tapi puluhan juta lainnya itu sekarang menanggung beban di mana Barca ancur-ancuran prestasinya dan Laporta harus membersihkan sampahnya Bartomeu. Beruntung Almani Dirtek yang baru itu pinter, bisa mendatangkan dengan nggak ada duit, bisa mendatangkan 4 pemain. Gue marah, kesel, tapi mau gimana lagi? Ini pelajaran lah, pelajaran buat kita semua bahwa lebih cerdas lagi dalam memilih. Kedua yang mau gue bahas yang agak menyedihkan itu kasusnya Greenwood. Jadi kasus ini impactnya besar sekali ya. Tapi yang gue pertanyakan, kok tidak ada berita tentang si korban? Harusnya korban ini yang dapat dukungan. Gak ada berita sama sekali. Justru yang berita Greenwood. Kita bicara nyawa manusia loh. Oke. Sebesar-besarnya klub atau pemain, cewek ini juga value-nya sama. Tapi di media Inggris nggak ada kedengaran gimana dengan cewek ini sekarang. Apakah dia melaporkan atau apa gitu apa? Itu kan penting juga dari sisi investigasi ya. Mungkin semua masih dalam proses dan gue cuma bisa berharap si ceweknya udah cepat sembuh dan tidak terjadi internal bleeding atau apa yang bisa punya impact ke depannya atas kehidupan si cewek ini. Oke. Nah, kita ke Greenwood sendiri. Impactnya besar. Fans Greenwood pasti bilang, kan dia belum bersalah, kan dia belum diketok palu. Kenapa MU sudah tidak menjual merchandise dia? Kenapa MU sudah melarang dia latihan? Kenapa Nike menarik kerjasama dengan Greenwood sementara ini? Kenapa gambarnya di FIFA 2022? I don't know, gue nggak main game-game itu. Pemain Greenwood udah nggak bisa digunakan lagi. Ini alasannya very simple. Karena protes dari sekarang sampai ketok palu Greenwood itu salah atau tidak, itu butuh waktu lama, butuh waktu berbulan-bulan. Apakah iya Nike mau diasosiasikan kalau seandainya ntar salah? Apakah iya FIFA tetap menggunakan pemain yang kasus? Itu kan pasti efeknya untuk brand-brand besar ini itu luar biasa. Maka dari itu sekarang mereka suspend dulu. Seandainya Greenwood tidak bersalah, pasti bisa balik lagi. Oke. Tapi kalau lihat kasus apa yang terjadi, this is not going the right way. Karena tadi siang ya, jadi gue bikin video ini subuh ya, Rabu subuh jam 5 kalau nggak salah. Nih, dengerin azan aja. Kasusnya tadi itu polisi sudah menahan dia dengan alasan kekerasan seksual dan dengan pengancaman pembunuhan. Iya, itu dua kasus yang berat banget kalau gue bilang. Jadi polisi pun tidak, setelah dia diinterogasi 24 jam dan kemungkinan si cewek juga tersebut dengan beberapa orang yang terlibat, sampai polisi
ini kita bicara polisi Inggris ya, berani mengeluarkan penahanan dengan 2 alasan itu, mereka nggak main-main. Jadi mereka sangat kuat dengan case-nya. Walaupun sekali lagi harus masuk ke pengadilan untuk dibuktikan bahwa dia salah atau enggak, dan itu butuh waktu lama. Tapi ini kasus berat banget. Apalagi gue sebagai fans netral, dan bahkan gue tetap mengakui gue fansnya Greenwood, itu tidak berubah bakatnya ya, bukan tingkah lakunya. Pemain untuk gue ini luar biasa berbakat. Kita harus sadar bahwa hal kayak gini itu tidak bisa ditolerir sama sekali, masuk ke media mana-mana. Dan kalau kita lihat, gak usah audio, singkirkan audio, asumsi itu terjadi katanya 2 Oktober 2021, jadi sudah pernah kejadian. Kita lihat dari IG-nya aja lah, dia langsung posting dengan screenshot. Inilah Greenwood yang kalian tidak kenal atau yang kalian tahu, dengan darah bercucuran, babak belur kiri kanan. Itu nggak 1-2 kali mukul itu. Gue rasa berdasarkan itu dan interview ya, this is going to be bad. Walaupun menurut gue kalau dia sudah menjalanin strapnya, dia layak diberi kesempatan lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan hukumannya. Oke, entah itu main di Inggris, which is gue bilang agak susah, ya udah main di luar negeri aja, karena dia masih bisa bermain. This guy is very young, terlalu muda untuk divonis seumur hidup. Itu tidak fair. Jadi, tapi gue tetap bilang semoga dia ngaku jujur, selesaikan ini secepatnya, jalanin hukumnya, whatever hukumnya berapa, ini sudah konsekuensinya dia sendiri, dan dia harus berani menerima itu. Dan ya kita lihat hukumannya gimana, dan semoga ini cepat selesai lah, karena untuk gini itu nggak ada yang menang. Cuman ini juga menjadi menjadi contoh ke pemain bola. Kalau lu merasa diri lu hebat, no you're not. Lu hanya hebat dari sisi main bola, dan duit lu gede, itu aja. Jangan merasa lu hak dan kewajiban lu lebih dari rakyat biasa, atau lu merasa di atas hukum atau apapun karena lu bermain di klub besar. Salah besar. Semoga gue cuma bisa berharap ini kasus terakhir yang membuka pemain-pemain agar bisa kontrol dirinya ke depannya. Itu penting buat semua orang. Oke? Itu aja dulu. Thanks for watching.